Padahal secara undang-undang 10 tahun itu adalah hukum maksimal bagi anak. Ketika ditanya kapan sidang, tiba-tiba belum, tahu-tahu sudah. 3,5 tahun sama 60 jam bersihkan masjid, itu kan miris ya. Ya setidaknya ya Mbok ya 1 tahun. Terlepas apa yang dilakukan dia itu hanya menginjak wajah. Kait dengan putusan membersihkan masjid, secara undang-undang tidak ada dasar hukumnya untuk itu, maka secara peraturan juga dan secara mekanisme yang ada, kami memiliki hak untuk melaporkan ibu hakim yang tercinta dan terhormat itu ke KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, agar apa? Agar ini menjadi cerminan kepada hakim-hakim yang lain. Nih Bang, saya bukan membandingkan antara hakim di kota dan di kabupaten. Kemarin saya menangani kasus 2 bocah itu. Hakim di kota, ya Pak Lase itu memberi izin nih kepada kita pihak korban didampingi pengacaranya untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Silahkan masuk, lihat. Kalau ada mau pertanyaan, silahkan melalui jaksa. Padahal undang-undang tidak mengatur itu. Kita undang-undang hukum acara kita yang terbaru itu baru nanti diterapkan di tahun 2026 di mana korban dan saksi memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara. Tapi Hakim Lase sudah menerapkan itu di kota. Kenapa? Kasus ini viral kan? Berarti harus terang benderang dan terbuka. Itu saja masih diperdebatkan terkait 10 tahun. 10 tahun. Padahal secara undang-undang 10 tahun itu adalah hukum maksimal bagi anak. Satu. Dalam persidangan dari awal klien kami selalu mengeluh, Bang. Ketika ditanya kapan sidang, tiba-tiba belum, tahu-tahu sudah. Ya kan? Nah, terkait dengan putusan itu saya taunya malah dari klien. Saat itu yang menghubungi, alhamdulillah itu Ibu Ica. Nah, jaksanya yang sangat kooperatif saat itu adalah Ibu Ica. Ibu Ica menghubungi, Bapak ini sudah putusan, tapi di luar dari tuntutan kami, Pak. Iya kan, Ibu Ica gitu. Akhirnya saya menghubungi beliau, direspon dengan baik dengan Ibu Ica dengan Pak Kasdumnya, dan insya Allah kata mereka adalah banding. Nah, kita udah seneng nih, ya jaksa melakukan banding terhadap itu. Karena apa? 3,5 tahun sama 60 jam bersihkan masjid, itu kan miris ya. Ya setidaknya ya Mbok ya 1 tahun. Terlepas apa yang dilakukan dia itu hanya menginjak wajah. Terlepas ya Bang. Tapi siapa yang bisa menjamin dia hanya menginjak wajah? Iya betul. Dalam kondisi korban itu lumpuh, cacat permanen, dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya, dan hak-haknya terenggut karena kejadian itu. Ayo, siapa yang bisa menjamin? Nah itu. Kemudian ada satu yang gak janggal lagi nih Bang. Kalau diperhatikan dari video persidangan kemarin, ada sekitar 5 kali hakimnya selalu membahas tentang pelaku D. Ya, kalau saya hitung nih, pertama mengatakan D hanya menginjak wajah dan tidak dibebankan biaya pengobatan. Padahal kita punya pegangan, perjanjian bahwa D itu dibebankan biaya. Kemudian apa yang dilakukan D itu adalah berkas terpisah dari pelaku B. Padahal sepengetahuan kita berkasnya sama. Iya kan? Dan yang unik lagi biasanya ketika dengan 2 orang pelaku itu putusannya kan sama nih Bang, di hari yang sama, ya kan? Nah, ini terjadi di waktu yang berbeda, kelang 1 minggu. Ya, D dulu, tapi alhamdulillah nih Bang, kalau enggak kita udah kecolongan semua kan. D dulu baru B pelaku utamanya. Nah, itu kita udah menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan ada apa sih? Kenapa sih? Gitu kan? Apa yang terjadi dengan sistem hukum kita? Padahal kembali lagi ke sistem peradilan anak, untuk persidangan anak itu harus cepat dan tepat sasaran.